Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang seputar literasi dan berbagi inspirasi. Kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, anak muda yang sangat produktif dan menginspirasi kita semuanya, Mas Nur Agus Aulia. Apa kabar Mas Agis? Alhamdulillah sehat Mas Ken. Makin segar saja ini. Alhamdulillah segar. Iya, kenapa saya mau ngundang Mas Agis ini karena bagi saya Mas Agis ini salah satu pemuda yang patut kita contoh karena beliau berangkat dari aktivis kampus, berangkat dari ruang-ruang diskusi, tapi kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Bahkan beliau tercatat sebagai salah satu entrepreneur muda. Sekaligus politisi muda ya. Itu hobi aja. Oke, hobi. Nah, Mas, jadi ini kasih background dulu ke teman-teman. Mas Agis ini kebetulan hari ini diberi amanah untuk menjadi anggota DPRD Kota Serang ya, Mas. Di Komisi 2 ya? Komisi 2. Komisi 2. Komisi 2. Pas sekali ya, Mas, karena Komisi 2 itu kan pendidikan. Ya, jadi Komisi 2 kan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya ada pendidikan, kesehatan, termasuk dinas perpustakaan juga gitu. Karena itu bagian dari penciptaan kesejahteraan. Jadi salah satu variabel untuk menciptakan kesejahteraan di Kota Serang ya salah satunya dengan literasi. Literasi ya. Dimana kan ada dalam satu komisi. Termasuk pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat, betul. UMKM kan di situ juga Mas ya. Dinas tenaga kerja, gitu. Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, semua di Komisi 2 yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dinas sosial juga sama. Dinas sosial juga di situ ya. Nah, Mas, tapi kan Mas Agis ini sebenarnya kan kalau dibilang sudah mapan kan. Alhamdulillah. Anak muda ya kan. Masih muda sudah punya peternakan dan perkebunan ya Mas ya, di Jawara Farm. Ada di Jawara Farm, di Waringin Kurung dan di Baros dan di Kota Serang juga ada di Gemilang. Tapi Mas Agis juga memilih terjun langsung di dunia politik. Nah ini apakah tidak justru mengganggu konsentrasi Mas? Ya awalnya memang butuh penyesuaian begitu. Jadi memang saya awal-awal menjadi anggota DPRD memang sempat mengalami DPRD sindrom lah kalau saya sebutkan gitu ya. Memang ini luar biasa begitu. Jadi apa yang kemudian saya bayangkan dulu gitu kan ketika menjadi entrepreneur, ternyata memang ini harus betul-betul saya belajar banyak gitu untuk menjadi seorang legislator di DPRD. Artinya memang kemudian ya di tahun-tahun awal pertama ini memang saya agak terus terang agak kaget begitu kan dengan beberapa mekanisme. Jadi kita tidak bisa langsung juga untuk istilahnya memberikan kemanfaatan ke masyarakat karena memang ada jalurnya. Jadi jalurnya kan kalau di DPRD kan melalui pengawasan, anggaran, kemudian melalui legislasi begitu. Jadi tidak bisa secara langsung begitu kan ya. Ya karena yang memang secara langsung bisa ya dari pemerintah kota begitu kan di dinas dan segala macam karena mereka kuasa pengelola anggarannya begitu. Sedangkan dalam perencanaannya di kita. Artinya memang ya ini juga penting untuk disampaikan ke masyarakat begitu. Jadi jangan sampai begitu ya jadi anggota dewan itu minta ini minta itu tuh pengen langsung aja. Jadi kan masyarakat Kang minta ini gitu kan. Gimana bantuannya untuk peternakan, untuk petani, untuk lain segala macamnya. Sedangkan yang bisa kita lakukan ya tadi melalui 3 hal itu. Jadi kita harus buat regulasinya begitu melalui Perda dan kita anggarkan. Nah, kemudian kita awasi beberapa OPD terkait begitu ya. Berbeda kalau wali kota, dinas, dia kan kuasa anggarannya ada di dia. Jadi kalau misalkan ini ini dan segala macam. Nah ini sih sebenarnya yang memang harus kemudian menjadi pembelajaran di awal. Dan diketahui sama publik gitu. Betul, ya, bahwa tidak langsung sekonyong-konyong ketika punya aspirasi itu langsung dieksekusi. Ada prosesnya begitu ya. Masyarakat luar biasa ya ketika jalan rusak pengen dibenerin hari itu juga begitu kan. Sedangkan memang dari segi anggaran juga tidak ada dan perencanaan juga nggak ada dan nggak mau tahu begitu kan. Nah ini juga saya kira penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwasanya ada mekanismenya. Jadi jangan sampai
karena apa namanya dorongan masyarakat kita justru melakukan hal-hal yang itu melanggar dari hukum gitu Ya, kan betul. ya, memaksakan harus ini itu dan segala macam dan ini memang penting juga untuk menjadi pengetahuan pada masyarakat gitu. Oke, Mas, terlepas dari apa ya tugas Mas Agis sebagai seorang wakil rakyat, begitu kan? Mas Agis juga kan berkecimpung di dunia entrepreneur Nah, gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, gimana Mas awal mulanya Mas Agis itu menggeluti dunia itu kan? Nah, kemudian apakah dunia usaha itu juga perlu diimbangi katakan pengetahuan itu? Karena kan banyak sekali kadang-kadang orang ya usaha aja itu. Nah, apakah juga pengetahuan kemudian membaca situasi termasuk membaca sumber-sumber literasi dari buku dan itu menjadi aspek yang penting, Mas? Wah, jadi saya mulai 2013. Jadi ketika saya lulus begitu kemudian sempat mampir di Jakarta di BUMN tapi 1-2 bulan kemudian saya memilih resign dan memilih pulang kampung dan kemudian mulai start gitu kan dalam hal usaha gitu kan di agro dan memang kunci kenapa kemudian saya semakin yakin gitu kan, semangat untuk membuat ataupun memulai usaha itu ya salah satunya ya basic keilmuan, pengetahuan dan itu saya dapatkan jujur salah satunya memang dari sumber buku begitu. Jadi bagaimana berternak, bagaimana bertani itu memang menjadi bagian yang sangat penting ketika saya akan memulai usaha begitu dan kemudian dari situ kemudian saya explore dengan belajar, magang, kemudian mencari guru, guru untuk diskusi gimana caranya ketika dalam proses-proses pengembangan bisnis di awal. Jadi itulah hal-hal sekelumit yang memang menjadi bagian penting ketika saya yakin mantep untuk resign dari BUMN kemudian mulai bisnis pertanian peternakan salah satunya dari pengetahuan itu. Jadi saya baca, kemudian saya lihat oh seperti ini ya begitu. Kemudian saya juga melihat beberapa biografi para pengusaha-pengusaha sukses. Kalau dulu kan yang terkenal apa namanya kalau tema-tema pertanian peternakan Trubus. Oh iya, Trubus. Itu hampir di beberapa apa di awal-awal saya memulai itu saya sering beli begitu kan ya. Bahkan terbitan-terbitan yang sudah lama di tahun-tahun berikutnya saya koleksi gitu karena memang itu sangat apa namanya sangat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang memang itu menjadi bekal saya untuk memulai bisnis peternakan. Artinya saya nggak melulu nekat gitu tanpa pengetahuan kemudian wah ini nekat betul-betul apa namanya mulai aja dulu nggak gitu juga gitu kan. Nah, artinya setelah ada niat kita harus apa membaca atau mencari sumber pengetahuan dari bidang yang kita geluti tadi, Mas. Betul. Dan sebenarnya ketika saya memulai gitu kan di tempat saya di Waringin Kurung itu sangat berbeda begitu kan ya situasinya gitu kan ya. Dan saya juga mulai memaham kenapa kemudian para petani peternak yang sudah ada lama begitu puluhan tahun itu stuck begitu. Katanya. Sedangkan saya cenderung lebih stabil dan cenderung lebih cepat begitu. Nah, mungkin bisa jadi karena saya mau baca, saya mau menambah pengetahuan-pengetahuan dari lainnya karena kebanyakan petani peternak yang ada begitu kan dengan dengan kondisi gitu yang seperti itu kebanyakan mereka kan mungkin stuck ya dengan hal-hal yang mungkin sifatnya teknis dan segala macam sehingga mereka tidak bisa keluar dari apa yang menjadi persoalannya begitu kan. Persoalan terkait dengan kenapa gagal panen, kenapa nggak meningkat penghasilan dari hasil usahanya. Nah, ini jadi kentara banget ketika kemudian saya membawa pengetahuan saya yang dapatkan dari buku dan segala macam. Mereka justru ya apa itu dan segala macam. Nah, ini agak jomplang begitu ya. Artinya tidak cukup bahwa kita punya niat kemudian kita katakan bertanam atau memelihara itu ya, menernak kambing dan sebagainya, Mas. Ya ada proses implementasi pengetahuan yang kita dapatkan dari banyak sumber tentu ya. Nah, ini Mas Agis kan juga di Jawara Farm juga kan tidak sendirian. Ada teman-teman bahkan setahu saya kalau saya cari tahu profil Mas Agis juga bikin pelatihan-pelatihan. Nah, apakah itu juga bagian dari transfer pengetahuan yang itu Mas Agis punya itu? Jadi
gini, awalnya begitu. Awalnya ketika saya memulai, sebenarnya memang saya sudah membawa konsep gagasan terkait bagaimana kemudian usaha pertanian peternakan ini bisa menguntungkan gitu, karena dalam jangka waktu yang pendek begitu. Makanya kalau di Jawara Farm itu yang paling mungkin yang paling fenomenal begitu, dengan cash flow harian, mingguan, bulanannya, gimana kita sebagai petani peternak itu kita punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah, ini yang kemudian ternyata konsep itu tidak berlaku gitu kan, artinya tidak dipercaya oleh masyarakat. Petani-petani tanpa adanya bukti begitu. Iya betul. Nah, makanya sebenarnya pelatihan itu setelah kemudian Jawara Farm ini berjalan dan bisa membuktikan hasilnya, gitu. Makanya di 2014, 2015 pertengahan menjelang 2016 itu baru kita bentuk namanya Agropreneur Center. Nah, Agropreneur Center ini isinya adalah sebenarnya singkatnya adalah diskusi begitu kan, sharing antara petani peternak begitu, bagaimana kemudian mengatasi persoalan-persoalannya gitu kan ya, yang kemudian itu saling saling mengisi begitu. Ada yang sudah tahu bagaimana penanganan hama, ada yang sudah tahu bagaimana peningkatan produksinya dan lain segala macamnya ini. Nah, di Agropreneur Center ini sebenarnya menjadi bagian penting ketika saya dan tim Jawara Farm ini meningkatkan skala bisnisnya kan. Jadi kalau kita mau meningkatin skala bisnisnya itu kita nggak bisa sendiri gitu kan ya. Kita kalau mau begitu kita harus betul-betul mengajak masyarakat. Sedangkan masyarakat itu masih ada jarak begitu. Ya, betul. Nah, dalam tanda kutip ya, pengetahuannya begitu kan, jarak bagaimana bisnisnya dikelola secara profesional. Nah, Agropreneur Center ini menjadi jembatan. Bagaimana kemudian kita tidak mengajari petani peternak yang sudah memang dia lama begitu, tapi kita sharing. Sharing kemudian kita memiliki konsepsi ke depan bahwasanya ini harus seperti ini gitu ya, untuk bisa mendatangkan kesejahteraan tadi, mendapatkan peningkatan hasil yang tadi penghasilan harian, mingguan dan segala macam. Nah, ini melalui proses-proses itu kan. Jadi kita diskusi dan segala macam. Agropreneur Center itu. Jadi kalau semisal itu saya bahasakan sederhanakan itu, agropreneur itu dia sekolahnya begitu ya. Jadi semua orang menjadi guru sekaligus murid, karena tadi ada yang berangkat dari pengalaman, ada yang berangkat dari buku, ada yang berangkat mungkin dari pelatihan-pelatihan. Di situ nanti di-sharingkan semuanya, Mas. Jadi simple sebenarnya. Saya bangun Agropreneur Center itu tempat curhat gitu ya. Jadi tempat curhat para petani peternak yang dia gagal panen, yang dia ditipu, terus dia kok panennya besar tapi nggak untung. Nah, jadi tempat curhat, kemudian tempat diskusi. Nah, dari situ sebenarnya kita banyak sekali gitu kan, istilahnya saling berkomunikasi, saling ya mendapatkan pembelajaran, pengalaman dari yang sudah masing-masing para petani-petani lakukan, sehingga kita punya informasi bahwasannya jangan sampai saya nanti gitu kan ya kejadian seperti dia ditipu, jangan sampai saya kejadian seperti dia kurang maksimal gitu ya, gede ininya lahan yang digarap tapi kok hasilnya kok kecil gitu kan ya. Nah, ini menjadi awal muncul Agropreneur Center. Itu keren Mas, karena saya jadi ingat ketika membaca pendidikan kaum terdidasnya Paul Bear itu kan, bahwa pendidikan itu kan tidak hanya sekedar transformasi pengetahuan, tidak hanya semacam pelatihan keterampilan, tapi juga ada proses dialogis yang itu membuat kesadaran. Apakah itu juga yang ingin dicapai, bahwa menjadi petani itu ya pilihan sadar bahwa ini juga akan menjadi jalan untuk menuju masa depan, Bang? Jadi kalau saya begitu kan, Agropreneur Center memang lebih ke arah kesadaran bersama begitu. Bahwasanya kita itu punya masalah gitu kan, kita itu punya peluang. Nah, jadi kesadaran ini yang kemudian harus dibangun ketika kita ingin melakukan inovasi, kita ingin melakukan percepatan gitu kan. Nah, tanpa dibangunnya kesadaran ini akan sulit gitu kan ya, akan tadi jatuhnya saling nggak kompak gitu, saling curiga dan segala macam. Makanya kita buatkan forum itu ya, forum diskusi biasa, tempat curhat. Salah satu ini tadi untuk menciptakan kesadaran bersama, sehingga kemudian terciptalah kolaborasi gitu. Iya, betul. Nah, sehingga kalau udah kolaborasi itu kan kuat begitu ya. Makanya di pertanian maupun peternakan itu kita nggak bisa gitu kan, istilah bergerak sendiri. Makanya kemudian ada kelompok tani, kemudian kelompok tani ada lagi atasnya tuh kumpulan kelompok tani, ada gapok tanah ini. Dan sebenarnya ketika memang ini sudah di mereka melakukan kolaborasi entah dalam bentuk kelompok tani atau gapok tani, ini akan menjadikan mereka itu punya banyak hal untuk kemudian melakukan percepatan gitu kan ya. Dan yang paling simpel aja meminimalisir cost kan. Jadi kalau misalkan kita butuh banyak nih
Ya. pupuk begitu. Kalau semuanya bergabung itu kan kita bisa misalkan kalaupun beli gitu kan harganya jauh lebih murah dibandingkan kita beli sendiri-sendiri. Ya, Gitu. Bibit juga sama. Kemudian kita juga bisa misalkan dalam hal pemasaran juga biasanya kan kalau kita mau kerjasama kepada apa namanya vendor-vendor perusahaan yang gede kan dia nggak bisa nerimanya 1-2 atau 100 kilo gitu kan, dia nerimanya ton dan segala itu. Ketika kita berkolaborasi kita baru bisa masuk. Kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Nah, Jadi berangkat dari curhat, tapi kemudian menjadi forum tukar tambah pengetahuan dan akhirnya menjadi forum saling mensupport setiap usaha yang digeluti masing-masing anggotanya itu. Nah itu sudah jalan berapa lama itu Mas? Itu 2014. 2014. Dan itu terus melakukan transformasi ya. Jadi kemudian kita membentuk namanya komunitas Banten Bangun Desa. Jadi komunitas Banten Bangun Desa ini sebenarnya ya tadi memperluas. Yang tadinya kita buat di levelnya kecamatan nih, sekarang sudah ada di kabupaten kota yang ada di Banten. Bahkan beberapa dari luar begitu, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, bahkan dari luar negeri, dari Malaysia juga belajar untuk sharing dan cerita terkait tentang pengembangan bisnis pertanian. Jadi terus meluas. Jadi 2014 kita awali, 2016 2017 kita sudah mulai di beberapa teman-teman juga belajar di tingkat nasional. Kemudian di 2019 sudah mulai banyak orang dari luar juga gitu kan. Terakhir dari Saudi begitu. Oh, sudah ada. Muda begitu. Ya. Saya juga nggak tahu ya, ternyata memang efek dari YouTube mungkin ya. Dia lihat YouTube ini menarik nih konsep Banten Bangun Desa, Agropreneur Jawara Farm gitu. Kemudian mereka datang kemudian cerita seperti apa gitu kan, metode pengembangan model bisnis pertaniannya gitu. Platform media sosial juga dipakai untuk terus mendesiminasikan informasi pasti gitu kan. Jadi memang ada challenge bagaimana kita menyampaikan gagasan kepada para petani peternak. Ternyata memang yang lebih efektif nih pengalaman kita ya 2015 itu nonton video gitu kan. Makanya nonton film video sehingga mereka tuh langsung bisa memvisualisasikan, membayangkan oh kayak gini ternyata. Nah, itu jauh lebih cepat dibandingkan kita presentasi ataupun kita ngobrol. Kita semacam istilahnya ya forum tukar pikiran begitu ya. Jadi bahkan makanya ternyata bagaimana kita memunculkan kesadaran bisa lebih cepat lagi ya selain dengan video adalah dengan visit gitu kan. Berkunjung. Gitu kan. Jadi langsung kelompok tani kelompok kita berkunjung, kita ajak gitu kan ya. Beberapa kita ajak nih ke teman-teman yang ada di Serang Utara gitu. Dia yang ngelola ininya bebek ini. Nah, kemudian kita ke kambing, ternyata ada kambing perah di Lebak yang sudah terkelola dengan bagus. Nah, kita juga ke sana. Nah, ini menjadi sarana bagi kita juga untuk meningkatkan kapasitas begitu. Artinya juga kita membangun jejaring antara antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ya, yang sama-sama bergelut di bidang agropreneur ini. Itu sangat diperlukan gitu ya, ketika memang tadi Kang. Jadi patokannya sih kalau dari saya secara pribadi ketika kita pengen peningkatan skala bisnis begitu ya, dengan keterbatasan modal lahan gitu kan ya, itu bisa kita atasi dengan tadi kolaborasi. Dan kolaborasi dengan siapa? Tadi dengan peternak-peternaknya. Misalkan kita dapat pengadaan kambing gitu kan. Kambing misalkan dalam kurban ini ada 2000 gitu kan. Sedangkan kapasitas kita cuma 500 ekor. Baru kita kolaborasikan dengan yang ada gitu kan. Kemudian kita baru kita kelola. Nah, ini sebenarnya pentingnya berjejaring gitu. Dan kolaborasi itu kan salah satu kapasitas ketika kita menghadapi industri 4.0 katanya. Nah, itu sebenarnya kunci. Menurut saya kunci ya, ketika mau survive begitu. Kita itu bukan lagi melihat farm ataupun petani satu dengan petani yang lain itu kompetitor, tapi harusnya menjadi mitra ya, semuanya. Jadi semua itu harus dipandang sebagai mitra, sekalipun dia kompetitor. Itu sih sebenarnya kuncinya. Kalau memang kita masih istilahnya tertutup gitu kan, artinya melihat semuanya adalah kompetitor, saya kira nanti energinya habis untuk memikirkan bagaimana cara mengalahkannya dan segala macam. Harusnya kan memang kita berkolaborasi untuk kemudian menciptakan ya win-win solution atau keuntungan bersama. Karena dengan kolaborasi itu justru kita tidak berkurang kali ya. Pasar kita justru makin membesar dan membesar. Nah, Mas, tapi kan pekerjaan kayak gini juga tidak perkara mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, proses awalnya untuk bisa meyakinkan kelompok-kelompok tani, apalagi anak muda kan juga apa sih petani, apa sih peternak begitu ya. Nah, ini gimana Mas proses awalnya membangun ini? Karena saya ada cerita
di kampung saya itu sekarang lahan-lahan pertanian itu menyempit karena dijual-jual karena dianggap ya kalau dari petani hidupnya gitu-gitu saja begitu. Nah, awal mulanya gimana Mas prosesnya bisa akhirnya mereka juga bahwa sadar bahwa ketika mengerjakan sesuatu itu juga harus totalitas dibekali dengan pengetahuan dan sebagainya. Jadi memang cara kita mengajak khususnya generasi muda gitu untuk kemudian mau terjun di bidang pertanian peternakan adalah dengan contoh gitu. Jadi dengan contoh, dengan teladan, dengan informasi, dengan pengetahuan yang perlu mereka ketahui, dan paling penting adalah dengan peluang yang harus mereka juga lihat gitu. Jadi dengan ternyata peluangnya luar biasa begitu. Kebutuhan akan produk hasil pertanian peternakan itu sampai akhir zaman itu masih dibutuhkan gitu kan. Jadi pengetahuan mereka tentang peluang kemudian dan mereka akhirnya terpacu, oke, saya mau seperti ini harus seperti apa gitu. Ini contohnya gitu kan. Teladannya seperti ini dan contoh role modelnya seperti ini. Nah, ini kemudian cara yang paling efektif kalau menurut saya, pengalaman saya untuk kemudian bisa mengajak generasi muda untuk mau terjun di bidang pertanian peternakan. Dan kata kuncinya adalah kita yakinkan bahwasanya dengan menjadi petani peternak itu bisa sejahtera gitu ya. Bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang sukses gitu ya. Ketika dengan tanda kutip mereka benar-benar membekali diri dengan pengetahuan jelas, dengan pengalaman ini. Sebenarnya. Artinya pembacaan kita terhadap proses pengetahuan yang kemudian itu nanti akan kita implementasikan itu juga harus sesuai dengan konteks yang kita hendak tuju begitu Mas. Betul. Karena ini menjadi petani peternak atau menjadi pengusaha begitu kan ya, itu kayak pembelajaran sepanjang hayat begitu kan. Jadi akan muncul gitu kan ya inovasi-inovasi terbaru gitu kan ya, entah itu karena penyesuaian zaman, entah karena penyesuaian lingkungan dan segala macamnya. Artinya apa? Ketika menjadi seorang entrepreneur apalagi di bidang pertanian peternakan itu dia harus siap gitu kan untuk senantiasa konsisten belajar begitu. Makanya kalau di petani peternak itu nggak ada petani peternak hebat, nggak ada petani peternak pinter gitu ya. Jadi yang ada itu petani peternak yang selalu belajar dari waktu ke waktu sampai akhir hayatnya begitu. Artinya dia tidak boleh puas diri katakan Bang ya. Makanya nggak ada kalau dia ngaku saya petani yang jago atau peternak yang jago, itu sebenarnya bukan petani peternak itu. Karena kalau dia paham begitu bahwasanya menjadi petani peternak itu ya nggak ada yang jago gitu kan. Yang ada tuh petani peternak yang terus-menerus belajar karena tadi gitu kan, perubahan lingkungan, kemudian tantangan, peluang yang berbeda, yang ini membuat mereka harus kemudian belajar gitu. Nah, Mas kan tapi untuk menjadi petani atau peternak begitu itu kan butuh mental nih Mas. Yes, karena kan stereotip kita itu kan yang namanya petani, peternak itu kan di desa enggak keren begitu kan. Kadang-kadang banyak pemuda kita yang memilih bekerja walaupun ikut orang gitu ya di pabrik di asal ke kota dan pulang keren begitu. Betul. Nah, mentalitas begini itu Mas, kalau dalam pandangan Mas Agis sendiri nih itu kan, apakah itu juga pernah diterita Mas Agis? Saya pernah mengalami itu begitu kan ya. Di 2013 itu memang itu awalan yang menurut saya cukup berat begitu karena memang minim informasi gitu. Kalau sekarang nih di 2020 ini, saya kira kalau masih ada yang takut, khawatir gitu, ada dua kemungkinan. Dia emang nggak baca gitu, kemudian dia nggak gaul. Jadi dua itu ya. Karena apa? Karena informasi itu sangat banyak gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu baik secara teknis non teknis baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk video itu sekarang udah mulai kira-kira 2020 ini luar biasa besar gitu kan. Artinya gitu kan ya, ketika teman-teman ingin memulai menjadi petani peternak itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan dulu saya memulai begitu. Karena sumber informasinya ada, bukunya ada, videonya ada. Makanya tadi kalau mereka masih belum saya sadar ada dua kemungkinan karena mereka jarang ngebaca gitu. Jarang nggak baca dan mainnya kurang jauh. Nah, sehingga mereka akhirnya terbatas untuk terbatas untuk kemudian ingin meningkatkan kapasitas dirinya gitu kan, karena tadi. Nah, makanya saya bilang ini penting juga gitu untuk generasi muda untuk terus-menerus minimal senang baca lah ataupun senang bergaul lah, karena dari situ mereka akan dapatkan informasi, pengalaman, pengetahuan dan paling penting adalah peluang. Yang itu akan membentuk mental mereka sebenarnya. Nah, ketika mereka sudah tahu ada peluang, ada ada pengetahuan, itu menjadi basically kemudian mereka akan menumbuhkan mentalnya. Ketika mereka memilih gitu kan. Jadi petani. Nah, ternyata setelah kemudian dia baca, kemudian dia lihat atau melalui video, ternyata menjadi petani itu stepnya lama ya untuk menjadi sukses ya, butuh 1 tahun. Nah, dari situ kemudian
terbangun mentalnya begitu. Itu Kang. Jadi makanya ya kalau masih ada pemuda-pemudi yang kerjaannya mengeluh gitu kan ya, kemudian belum apa-apa takut, kemudian minder, itu indikasi memang kurang baca dan kurang gaul. Belum kenal Mas Agis sekali. Enggak juga sih itu kan. Enggak kan, Mas Agis itu kan petani, tapi dia juga ternyata keren, bisa bisa jalan-jalan kemana-mana dan mengisi di banyak kampus Mas ya. Saya dengan jadi petani peternak itu saya sudah ke Cina begitu, ke Tiongkok, kemudian ke Thailand, Malaysia, Singapura begitu, diundang oleh beberapa lembaga-lembaga NGO internasional begitu kan, dan ketemu dengan petani peternak muda dari luar negeri yang wah itu jauh lebih luar biasa begitu, dan itu menjadi inspirasi bagi saya. Nah, makanya saya kira teman-teman ini teman-teman muda begitu kan, saya kira contohnya sudah banyak ya, bukan hanya saya begitu kan, di tingkat nasional saya digabung dalam forum petani peternak muda itu luar biasa begitu, bahkan ada yang sebulan dia udah bisa ekspor gitu kan, kemudian dia bisa memperoleh penghasilan yang ratusan juta gitu dengan bertani yang simple gitu kan, ya ternyata luar biasa gitu, banyak contohnya. Makanya ya saya kira harus gaul gitu kan ya, sekarang harus gaul dan harus banyak baca gitu, kalau enggak ya berarti mereka menutup diri untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk menjadi sukses. Karena kan mau tidak mau bangsa kita juga dikenal sama dunia karena kita dulu pernah menjadi salah satu negara yang banyak mengeksplorasi hasil pertanian ya. Itu dia. Kenapa kan dijajah? Ya salah satunya ada potensi pertanian. Rempah-rempah. Nah, makanya saya kira makanya penting juga untuk kemudian begitu. Makanya adanya Agropreneur Center di Jawara Farm gitu kan, dengan teman-teman komunitas Banten Bank Indonesia itu ke arah sana gitu kan ya. Kita ingin memberikan informasi agar masyarakat khususnya anak muda itu membaca peluang, membaca pengetahuan terkait tentang potensi yang ada gitu kan di wilayahnya gitu, sehingga mereka bisa optimalkan untuk kemudian menjadi sumber penghasilan dan kesejahteraan yang minimal buat dirinya, syukur-syukur bisa untuk orang lain begitu. Artinya mitos ya Mas, kalau bilang petani itu nggak gaul, petani nggak keren, itu mitos ya? Karena nggak baca. Karena nggak baca, baca dan kurang gaul gitu kan. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Iya, karena kan buktinya juga beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga ada fakultas pertaniannya itu. Artinya kan pertanian itu memang menjadi laboratorium ilmu pengetahuan, apalagi kalau semodel Mas Agis yang terjun langsung itu kan tidak hanya sekedar membaca pengetahuan saja, tapi juga dia praktek langsung gitu ya. Dan itu kewajiban gitu ya. Dan di era mungkin orang bilang revolusi industri 4.0 itu kan luar biasa tantangannya, challenge-nya, kompetisinya begitu kan. Nah, artinya ke depan ini harusnya menjadi kebutuhan gitu kan ya. Peningkatan kapasitas melalui membaca, melalui melihat, mendengar, ya intinya literasi itu menjadi sebuah kebutuhan bagi anak muda untuk meningkatkan daya saing mereka gitu kan. Kalau enggak ya siap-siap aja nanti menjadi penonton begitu kan. Bahkan lebih parahnya lagi menjadi mungkin orang sering bilang menjadi kuli gitu ya, atau menjadi pekerja gitu kan ya. Artinya ya tidak bisa memanfaatkan peluang itu, dan ini saya kira harus mulai banyak disadarkan ke generasi muda gitu kan, untuk kemudian meningkatkan kapasitas diri, karena semakin ke depan itu semakin kompetitif dan memang kuncinya supaya bertahan adalah dia harus punya daya saing yang kuat begitu kan. Nah, salah satu daya saing yang kuat adalah dia harus mau belajar, mau baca terus menerus ya, enggak mudah puas begitu. Nah itu Mas. Nah, Mas Agis ngelihatnya seberapa besar Mas peluang bergelut di bidang pertanian dan peternakan begini, dan kalau Mas Agis sudah ini jalan berapa lama, pandangan anak-anak muda kita apakah sudah mulai aware nggak sih Mas sama dunia? Saya selalu memberikan pemaparan kepada anak muda bahwasanya potensi menjadi petani peternak itu luar biasa begitu. Karena apa? Oke lah, kasar kita misalkan di Indonesia ini ada 260 juta orang begitu ya. Katakanlah per hari dia makan 2 piring ya sehari ya. Kan ada yang 3, ada yang 4. Kita rata-rata lah 2 piring. Nah, jadi 2 piring kan dikali di 260-an, kurang lebih hampir 500 juta piring sehari. Itu isinya hasil pertanian dan peternakan. Bukan isinya sampah, atau bukan isinya pasir ataupun kertas ataupun plastik kan. Itu hasil pertanian. Artinya
Kalau kita lihat peluang itu luar biasa, peluang besar. Apalagi semakin hari semakin ke depan kan kebutuhan pangan juga semakin besar. Nah makanya saya kira ini harus dibaca menjadi peluang begitu kan ke depan. Ternyata bisnis pertanian, bisnis agro pangan menjadi petani peternak itu menjadi profesi yang itu sangat menjanjikan ke depannya dengan potensi yang real ada. Belum lagi kita ngomongin tentang kebutuhan ada berapa miliar gitu, ada 7,6 miliar orang di dunia, itu luar biasa dan itu semuanya butuh makan gitu ya, bukan butuh pasir ataupun butuh plastik begitu. Nah, hari ini juga kan isu soal ketahanan pangan juga masih menjadi itu, apalagi kan isunya semacam bahwasanya pangan itu masih disuplai dari impor begitu kan ya. Faktanya memang karena kekurangan begitu. Karena kebutuhan jauh lebih besar dibandingkan dari produksi gitu kan, sehingga mau nggak mau gitu kan ya jalannya adalah impor begitu. Nah makanya kemudian sekarang lagi rame nih food estate begitu kan, itu salah satunya itu. Karena apa ya, karena itu menjadi kalau menurut saya menjadi kekuatan sebuah bangsa juga gitu kan. Artinya pangan itu menjadi hal yang penting untuk kemudian dipersiapkan begitu untuk kelangsungan sebuah bangsa gitu. Nah makanya itu dari segi bisnisnya, peluangnya, ada orang yang butuh makan begitu. Bahkan kalau saya selalu bilang bahwasanya yang menjadi petani peternak itu juga itu menjanjikan kesuksesan bukan hanya di dunia tapi di akhirat gitu ya. Jadi ketika kita bertani beternak menghasilkan produk pertanian dimakan sama dokter, dokter bisa menyembuhkan banyak orang, dimakan sama kiai, profesor, guru, dosen, dia bisa melahirkan generasi yang jauh lebih baik lagi. Kita dapat amal jariahnya. Jadi luar biasa gitu kan potensi. Jadi tidak hanya di dunia ya. Nah itu, makanya ini harus dilihat sebagai peluang. Makanya harus banyak gaul, harus banyak baca, harus menonton begitu. Secara matematis itu secara matematis itu kan cukup menggiurkan sekali Mas ya. Apalagi kalau kita misalnya di kemarin soal waktu kita pandemi itu kan, saya baca beberapa literasi di isu global itu kan, negara-negara yang punya 4 musim itu kan lagi keteteran itu dia, urusan pangan. Eropa itu sebenarnya sudah melakukan proses penggenjotan untuk soal pangan, tapi karena pandemi kemudian mereka juga menghadapi 4 musim itu repot. Nah kita yang punya 2 musim katanya punya peluang untuk bisa menjadi produsen pangan terbesar di dunia. Nah itu makanya kan saya tadi bilang kita nggak usah ngomongin lah peluang dunia lokal aja gitu kan, itu luar biasa besar. Nah, apalagi tadi gitu kan di beberapa wilayah di negara di luar sana itu memiliki keterbatasan begitu kan ya, sehingga memang Indonesia ini ya seharusnya menjadi lumbung pangan dunia gitu kan. Nah artinya baik secara internal di dalam negeri sendiri itu besar maupun di eksternalnya di luar negeri juga besar potensi. Saya kira makanya nih pemuda sekarang juga harus benar-benar melihat itu gitu kan ya, dengan jernih, dengan objektif sehingga ini bisa mereka optimalkan gitu. Nah bagaimana Mas ini biar anak-anak muda kita juga ayo ini udah ada peluang nih itu kan, kapan lagi mau dieksekusi ini nih. Kalau saya selalu membuka kesempatan magang gitu kan untuk teman-teman muda. Kalau memang sudah tahu potensinya, tahu peluangnya, kita magang, kita belajar bareng gitu kan di unit-unit bisnis di Jawara Farm. Makanya hampir setiap bulan sekarang kita buka magang. Nah ini membuka kesempatan peluang untuk teman-teman bisa kita belajar banyak. Terus yang kedua ya kita lakukan dengan tadi mungkin ada beberapa konten yang mungkin kita sebarkan juga bagaimana kemudian menjadi pebisnis pertanian peternakan, kiat-kiat suksesnya dan lain segala macam. Itu yang kita lakukan. Selebihnya kita selalu koordinasi kepada teman-teman komunitas, baik itu komunitas peternak, komunitas petani di beberapa daerah. Nah ini yang kita lakukan secara konsisten. Selebihnya memang ketika kalau di saya sekarang lebih luas lagi gitu kan, menjadi anggota DPRD gitu kan. Saya bisa membuat regulasi. Makanya di Kota Serang ini saya sedang menyusun yang namanya BUMD Agro. Gitu. Untuk apa? Ini untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian gitu kan dan peternakan di Kota Serang. Yang jelas ini bisa menjadi minimal solusi gitu kan untuk pengentasan kemiskinan yang itu sebagian besar itu banyaknya menjadi seorang petani gitu. Petani itu dari kemiskinan benar. Iya, karena kan kalau saya baca data BPS terakhir di yang 2020
salah satu bidang yang banyak menyerap tenaga kerja adalah di bidang pertanian. Ya, betul. Itu benar nggak, Mas? Ya benar, itu pertanian itu masih 3 besar ya, penyerapan sektor penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Bahkan kalau di Banten 2013 saya pulang itu, ini ternyata kenapa tingkat penganggurannya tinggi waktu 2013 itu karena memang ada sektor ada sektor yang stagnan, sektor pertanian. Namanya sektor pertanian itu stuck gitu kan, sehingga ya dia tidak bisa melakukan penyerapan tenaga kerja. Bayangkan ya, mulai dari budidaya, nanem gitu kan, kemudian pemeliharaan, bahkan panen itu penyerapannya gede gitu kan ya. Makanya ya betul gitu bahwa sektor pertanian itu menjadi salah satu sektor penyerapan tenaga kerja gitu. Dan memang di Banten ini kan masih mungkin masih orang melihat industri begitu ya. Iya, betul. Padahal industri ya kalau kita bisa bandingkan gitu kan ya, itu terus terang begitu kan, kenaikannya itu juga tidak stabil gitu kan. Ini menjadikan tantangan juga gitu kan. Justru yang pasti kebutuhan pangan dan segala di pertanian tidak dioptimalkan. Nah, ini menjadi bagian penting sebenarnya untuk seluruh stakeholder bagaimana kemudian mengoptimalkan potensi, dan Banten itu luar biasa gitu kan. Katakanlah belasnya luar biasa gitu kan ya. Swasembada kita gitu kan. Belum lagi nanti letaknya sangat strategis dengan ibu kota gitu, itu luar biasa ya. Apalagi kemudian nanti jalan tol jadi nih di Palembang segala macam, saya kira ini menjadi efisiensi untuk pengantaran, distribusinya jauh lebih mudah, dan ini menjadi peluang juga buat petani-peternak yang di kawasan Banten Selatan, dan ini menjadi potensi para pemuda di Banten Selatan. Jadi mau tidak mau mereka harus menyiapkan diri gitu kan dengan semua potensi, semua peluang yang ada. Kalau tidak mau mereka hanya sebagai penonton atau ya mereka tertinggal gitu. Apalagi kalau kita orang Banten begitu ya, yang ibu kotanya juga nama ibu kotanya adalah sawah gitu ya. Betul, sawah katanya, Serang itu kan sawah katanya ya. Artinya sebenarnya kan peluang sudah ada ini Mas ya. Wadah tadi juga Mas Agi salah satunya, bahkan di tempat lain juga banyak gitu. Artinya tidak perlu khawatir kalau kita tidak punya pengetahuan gitu. Ada tempat-tempat yang bisa menjadi referensi mereka untuk belajar. Itu banyak. Nanti mungkin kalau di Banten sih saya bisa mereferensikan beberapa farm lah ya, yang memang dia welcome untuk melakukan tadi edukasi, tempat diskusi, tempat pelatihan dan segala macamnya. Dan ini saya kira bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di pemuda di Kota Serang loh ya. Karena apa? Karena ini luar biasa gitu kan. Kalau dari luar Serang atau luar Banten tuh banyak yang belajar gitu. Dari luar tuh. Dari beberapa dia dari Lampung lah, dari kemarin dari Jawa Timur lah, bahkan dari yang terjauh tuh Atambua, NTT lah, itu belajar gitu ya. Belajar ke Banten. Jadi luar biasa belajar ke Banten. Dari orang-orang Bantennya ya ada sih, cuman memang tidak semasif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar. Justru yang ikut bergabung di entrepreneurnya Mas, Agropreneur Centernya Mas Agis, orang-orang dari luar Banten. Itu 70% lah ya kalau gitu. 70% itu orang dari Banten gitu. Memang ya ini menjadi tantangan juga gitu kan bagi saya dan teman-teman, bagaimana kemudian bisa lebih menjadikan teman-teman khususnya teman-teman anak muda di Banten tuh ya mau gitu juga untuk belajar gitu. Apa itu Mas, kalau boleh tahu, kalau selama menurut Mas Agis itu kan kok justru 70% itu justru dari luar Banten. Apa Mas yang jadi problem atau penyebab itu? Ya bisa jadi mungkin literasinya rendah begitu ya. Dalam tanda kutip ya. Karena mungkin di luar itu cenderung dia ya mencari tahu, mencari informasi begitu. Sehingga mereka dapatkan informasi itu, kemudian mereka langsung datang. Kalau di kita mungkin ya masih belum banyak gitu, dan ini menjadi tantangan. Nah, makanya generasi muda gitu kan di Banten harus betul-betul ya kita beri akses, fasilitasi, mereka harus dekat dengan sumber informasi sehingga mereka bisa mendapatkan informasi. Nah, ketika mereka dapat informasi, kemudian mereka berpikir oh ternyata ini peluang, ini menjadi kesempatan. Syukur-syukur mereka mau mengeksekusinya begitu. Itu, Mas, tadi kan peluang sudah ada dan sumber tempat sudah ada. Nah, berkaitan dengan karena kita juga pandemi belum beres. Mas. Nah, sektor pertanian dan peternakan ini cukup terdampak nggak, Mas? Kalau industri tadi kan udah dahsyat banget, kita sudah berapa juta orang saja yang di PHK. Nah, kalau di pertanian peternakan justru peningkatan gitu ya. Kalau misalkan dari beberapa petani, teman-teman petani peternak saya peningkatan yang terakhir kan kurban yang besar ya. Kita takut waduh ini kalau pandemi ini ada nggak orang kemudian mau beli kurban. Ternyata luar biasa peningkatan juga berapa persen itu, hampir 20% gitu kan ya. Nah kenapa? Karena ini menjadi
kebutuhan pokok. Itu pangan itu menjadi kebutuhan pokok itu tidak terdampak. Cuma memang ada beberapa hal sih yang memang kemudian ini perlu strategi penjualan, pemasarannya harus berubah nih. Yang tadinya konvensional door to door diantar direct selling, penjualan langsung, dia harus berpindah ke online marketing dan distribusinya juga. Nah ini challenge gitu ya. Memang ini tidak di banyak petani-peternak yang tidak siap gitu kan ya. Makanya mau tidak mau juga sekarang kita fokus bagaimana kemudian membangun channel distribusi gitu kan, channel marketing, terutama optimalisasi online begitu. Kemudian gudang-gudang, karena kan mau tidak mau ya harus, kalau kita mau distribusinya lancar ya harus dibangun gudang-gudang ininya. Karena produk pertanian-peternakan juga ada kelemahannya, yaitu tidak kuat lama. Ya ini yang menjadi challenge. Oh, challenge di situ ya. Challenge karena kalau misalkan dia ada di wilayah misalkan Banten Selatan mau diantar ke Jakarta itu kan harus diantar hari itu juga gitu. Karena kalau disimpan besok gitu kan di tempat yang biasa itu juga akan susut dan itu akan menimbulkan kerugian jelasnya. Nah, makanya ini menjadi challenge sebenarnya di pandemi ini gitu kan ya. Jadi kalau untuk kebutuhan itu masih biasa aja gitu kan, cenderung meningkat. Tapi kalau untuk strategi pemasaran, strategi distribusi memang ini menjadi tantangan baru. Itu yang berubah ya, proses pemasarannya saja yang berubah. Itu transformasinya itu masih banyak yang istilahnya butuh pembelajaran lah begitu, karena masih agak kesulitan juga untuk melihat harus online dan segala macam. Tapi secara produksi dan secara pendapatan para pengusaha di bidang agro itu justru ada peningkatan. Ini yang di Banten kan lagi beras ya, lagi panen raya beras itu luar biasa gitu kan. Nah sekarang justru sekarang nih sedang gerilya nih dari beberapa perusahaan-perusahaan besar beras untuk mengambil serapan gabah gitu, dan itu luar biasa juga gitu kan. Artinya memang potensinya gede banget. Iya, apalagi ya dihantam pandemi yang lain pada oleng, di pertanian peternakan justru mengalami peningkatan. Itu kalau di Banten Selatan kan banyak orang yang kerja di Jakarta gitu ya, karena banyak yang di PHK atau karena tidak ini, itu banyak yang kemudian bantu panen raya. Sekarang panen raya, makanya saya mulai berpikir, ternyata gitu kan ya, sektor pertanian ini menjadi solusi penyerapan tenaga kerja. Jelas saja, karena orang-orang yang di Jakarta tuh banyak banget tuh orang-orang dari Pandeglang tuh, Maliping dan segala macam, dia kerja di beberapa ini pulang gitu kan ya, karena di sana di PSBB dan segala macam. Itu tadi bantu panen dan segala macam. Akhirnya kan tertampung lah, mendingan saya pulang lah bantu panen dan segala. Artinya ini menjadi solusi dalam hal penyerapan tenaga kerja di tengah pandemi. Makanya saya sampaikan ternyata sektor pertanian ini menjadi sektor solusi yang konkret gitu kan untuk penanganan pengangguran di kala pandemi COVID-19. Nah kalau lahan sendiri Mas di Banten masih cukup lumayan banyak. Ya kalau untuk di daerah Banten Selatan sih masih lumayan besar. Ya? Kemudian di Serang juga lumayan masih ya. Kalau di intinya selama masih surplus gitu kan ya, produksi sama kebutuhan surplus ya masih aman sebenarnya. Walaupun memang ya kita tidak bisa menutup mencegah adanya industrialisasi segala macam ya. Tinggal kita bagaimana kemudian para pemerintah daerah juga harus betul-betul komitmen gitu kan ya, terkait tentang RT RW-nya gitu kan. Kemudian lahan hijaunya dipertahankan dan segala macam. Ini lebih pada ke tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengawasi supaya tidak terjadi perubahan lahan begitu, konversi lahan ke lahan industri dan segala macamnya. Itu termasuk kenapa Kota Serang membuat Perda Agro. Ya, Perda Agro gitu kan. Jadi itu akan kan ada namanya LP2B gitu kan, kayak semacam lahan yang memang itu dari pusat itu diwajibkan itu ada punya lahan pangan gitu. Nah, ini kita pertahankan, kita optimalkan untuk menjadi lumbung pangan. Dan Perda BUMD Agro ini sebenarnya memang kita ingin pertama mengoptimalkan potensi sawah gitu. Kalau di Kota Serang ini ada aset Kota Serang itu dalam bentuk sawah ya. Dalam bentuk Pengkok tambak gitu kan. Itu hampir 400 hektar. Itu punya Pemkot. Yang itu yang sekarang ini disewain gitu kan, yang tidak, kalau menurut saya tidak jelas gitu kan ya. Dan ini sangat membahayakan.
tiba-tiba nanti dibangun rumah gitu. Iya, iya. Bahkan tidak optimal untuk Kalau mendongkrak misalkan PAD main ya. Liga Semen itu kan banyak sekarang bangunan-bangunan liga. Gitu kan. Bahkan permanen. Nah, ini menjadi catatan gitu kan. Padahal itu memang lahan hijau dan lahan Pemkot yang memang dioptimalkan untuk. Nah, itu salah satunya. Jadi kita udah ada modal, Mas. Artinya BUMD Agro ini harusnya untung gitu kan. Harusnya ya. Dengan aset yang ada. Kemudian selain itu bisa membangun gitu kan bisnis gabah gitu kan. Jadi bisnis ini. Dan yang paling penting sebenarnya nanti penyerapan tenaga kerja 400 hektar, 1 hektar 5 orang atau 2 orang. Hitung-hitungannya. Kali aja begitu berapa, itu bisa penyerapan. Nah ini sebenarnya real. Makanya tadi sektor pertanian itu masih menjadi sektor penyerapan tenaga kerja yang sangat potensial, yang perlu dioptimalkan. Dan makanya generasi muda itu kan saya kira harus membaca lebih jernih, melihat lebih objektif untuk mau kemudian ya tadi melihat potensi yang ada di sektor agro ini. Khususnya di bidang agro ya, Yes, potensi. betul. Saya sih juga percaya sebenarnya Mas, ke depan ketika kita mampu memaksimalkan potensi pertanian, peternakan atau istilahnya agro itu, kita bisa menjadi bangsa yang mandiri gitu Ya, ya. Percaya itu gitu Mas, kalau Mas Aki sendiri. Sangat percaya. Jadi sebenarnya ketika memang kita ya kemajuan suatu bangsa gitu, kebenaran suatu bangsa itu ya salah satu variabelnya adalah ketahanan pangan ya kan. Nah, makanya ketika kita bisa mandiri secara pangan, secara otomatis ya akan lebih kuat gitu ya ketika kita berbicara terkait tentang hubungan dengan negara-negara lain lah ya. Artinya kita sudah kuat lah ya. Memang kalau sekarang belum bisa gitu kan, karena memang tadi kebutuhannya besar. Dan mau tidak mau juga kan harus impor kayak semacam beras. Kenapa harus impor ya? Karena memang kebutuhannya. Jadi kebutuhannya gede gitu kan, mau nggak mau. Terus kemudian ada kayak semacam stok pangan gitu kan. Nah, stok pangan itu kan jadi nggak kemudian panen ya, kalau habis ya harus ada stok nih. Karena tadi ketika terjadi bencana, ketika terjadi sesuatu hal yang memang ini tidak bisa dihindarkan lagi kan, kalau udah ada stoknya enak nih. Nah itu sebenarnya. Artinya pangan ya, karena sekarang juga ketika tahun awal-awal 90-an 2000-an kita berbicara globalisasi, konon sekarang kita bicaranya deglobalisasi. Nah, itu kembali ke pangan dan pertanian. Betul. Oke, terima kasih. Ada food estate juga arahnya ke sana. Ke sana ya. Oh gitu ya. Tapi saya kira kalau Banten sih masih aman lah. Masih aman ya? Masih surplus kalau untuk beras. Untuk beras. Tapi kalau di lockdown gitu ya dari beberapa provinsi gitu, kita ngomongin ini ya, udah aman. Gitu. Kita berasnya masih bisa lah. Masih. Jadi nggak, kalau di Banten sendiri sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Oh iya, kita supply, kita istilahnya kita bisa bantu provinsi lain untuk ini. Makanya kan salah satu lumbung pangan di Indonesia ya Banten. Banten ya. Karena dia surplus, dia bisa bantu provinsi-provinsi yang memang defisit di pangan khususnya di beras. Tapi jangan sampai juga Mas, surplus tapi kemudian ada orang mati kelaparan. Ini kan ada kayak istilah tikus mati di lumbung padi. Makanya tadi gitu kan ya, kita harus bisa mendukung adanya tadi pembelajaran sepanjang hayat, khususnya untuk para petani, peternak dan anak muda supaya care nih ya. Di bahwasanya ke depan itu kebutuhan semakin besar, kemudian tantangan juga semakin luar biasa. Jadi mau tidak mau ya terus harus meningkatkan kapasitasnya, baik itu sudah petani, peternak. Makanya saya selalu belajar. Makanya saya terus belajar, terus mencari informasi, diskusi, baca buku, nonton dan segala macam, nonton YouTube dan segala macam. Ini salah satu tadi untuk terus melakukan pembelajaran sepanjang hayat, karena tadi ya pertanian itu luar biasa gitu kan. Variabelnya untuk terjadinya perubahan itu sangat besar gitu ya. Iklim beda, gimana nih? Kemudian seperti ini kondisinya seperti apa gitu. Nah itu. Artinya pertanian, peternakan, agropreneur adalah universitas kehidupan gitu. Nah, kalau bagi saya sih memang menjadi universitas kehidupan. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Mas, sharingnya. Nah, terakhir barangkali Mas, apa Mas yang ingin disampaikan khususnya kepada generasi muda? Karena Provinsi Banten, kalau kita lihat postur demografinya itu next di 2025 sampai 2034 kita akan punya sekitar hampir 40% lebih usia muda. Itu usia muda yang saya lihat usia 16 sampai 20. Kalau kita perbesar lagi usia produktif itu angkanya fantastik Mas. Di atas 75%. Artinya akan ada bonus demografi tapi sekaligus bisa menjadi
ancaman bencana sosial. Nah, apa ini Mas biar anak muda juga mempersiapkan diri untuk menghadapi era itu? Nah, kalau secara subjektifnya saya begitu ya, apa yang kemudian harus dipersiapkan anak muda. Jadi memang salah satu tantangan gitu kan, khususnya di bidang agro ini adalah transformasi ke mekanisasi dan teknologi dan manajemen gitu ya. Jadi ketiga hal ini sebenarnya domainnya anak muda. Gak bisa kita mengandalkan para petani peternak yang memang usianya 45 tahun ke atas gitu kan ya. Artinya ini anak-anak muda sangat dinantikan kolaborasinya. Mereka turun kemudian melakukan transformasi teknologi untuk menciptakan efisiensi. Mereka turun untuk berkolaborasi dengan para petani peternak untuk membangun manajemen yang baik dalam bisnis di bidang pertanian peternakan itu, sehingga kemudian terciptalah kesejahteraan. Sehingga kemudian terciptalah ketahanan pangan. Sehingga kemudian terciptalah kesejahteraan bersama gitu kan. Oleh karena itu anak-anak muda begitu kan ya, potensi peluangnya sangat besar dan para petani peternak di belahan Banten itu juga sangat menanti inovasi, kolaborasi, kreativitas teman-teman semua dalam hal manajemen, dalam hal teknologi gitu kan. Nah, sangat dinanti. Oleh karena itu untuk mempersiapkan supaya di 2045 itu kita bisa menjadi bonus demografi. Menjadi bonus demografi menjadi kita optimalkan untuk menciptakan ketahanan pangan begitu ya. Teman-teman persiapkan dan kolaborasi dengan para petani peternak itu. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Agis. Siap, thank you Mas. Pesannya kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti membaca dan membaca itu juga harus pas konteksnya sehingga cita-cita yang kita dapatkan itu bisa terwujud. Oke teman-teman semuanya, demikian cacahan literasi bersama Mas Nur Agis Aulia. Banyak sekali pengetahuan, banyak sekali inspirasi yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat. Amin. Terakhir, nilai akhir dari proses pendidikan sejatinya teraktualisasi dari keberhasilan kita menciptakan perubahan di lingkungan kita sendiri. Mantap. Itulah esensi dari pendidikan yang kita capai. Sekian dari saya, Lanang Menggala, seorang penulis di Indonesia. Salam literasi. Salam literasi. Membaca kata, membaca dunia. Membaca kata, membaca dunia. Oke.